Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, agenda mingguan kita yaitu nge-react anime Mas-Mas Kepala Burung. Dan sekarang sudah masuk episode ke 11? Lah, episode 12 anjir. Sudah episode 12 pak. Sudah mau masuk kur 2 ini. Ya itulah Shangri-La Frontier ternyata sudah episode 12. Gue sampai lupa pak. Tapi ya udahlah, bodo amat lah. Ya. Nah, apakah episode 12 ini akan bagus atau tidak? Ataukah masih sama seperti episode sebelumnya? Pacingnya bakal tetap lambat. Soalnya kalau nggak salah kan di episode 11 dikasih tahu tuh kalau mereka bakalan mancing kan. Berarti episode ini isinya mancing mania mantep. Nah, apakah bagus atau tidak? Apakah membosankan atau tidak? Apakah slow atau tidak? Gue bakal nonton Speed 2 biar tidak slow. So, bye-bye guys. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Begitu pertarungan dimulai, level semua karakter yang berada di area tempur kecuali Wozaemon akan dibatasi menjadi 50. Oh, pantas Pensil Gon tuh berani ngajak Kazuo sama Sunraku ya buat ngelawan Wozaemon, karena meskipun mereka berdua player baru, tapi persyaratan untuk ngelawan Wozaemon tuh minimal 50. Jadi meskipun dia ngajak veteran, ujung-ujungnya levelnya bakal turun ke 50. Jadi mau veteran ataupun newbie sama-sama punya kesempatan nih untuk bisa menang ngelawan Wozaemon. Tuhan, 50 lawan 200. Wozaemon level 200, Bapak. Ini kalau di Overlord mah sudah meninggal semua ini. Mau berapa banyak orang level 50 ketemu misalnya Ainz level 200 diinjak-injak. Gue ngeliat tempat ini ya, ngebuat gue tuh ingat sama game Remnant 2. Di Remnant 2 tuh ada tempat namanya labirin. Kayak gini sudah nih bentuknya nih. Tembok di mana-mana, baru ada banyak cahaya-cahaya, dan bosnya biadab sih kalau di Remnant 2 ya. Instant death Pak bosnya. Objek bergerak seperti itu bakal kocak kalau gerakannya cacat. Oh tidak, maksudnya cobalah kalau ada bahasa teknis tuh nggak usah ditranslasikan kah. Di sini tuh Sonraku pengen ngomong objek bergerak seperti itu bakalan kocak kalau ngebug. Dia tuh ngomong bug, nggak usah lah disebut gerakannya cacat. Jadi kita nggak dapat konteksnya gitu. Artinya Sonraku tuh pengen ngomong tuh kalau lu pasti sering lihat lah game tuh kadang tuh barang itu nge-glitch tuh, jadi geraknya cepat banget atau geraknya udah kayak tidak jelas gitu. Kalau lu sering lihat bug-bug di game ya, misalnya mobil lagi lurus nih tiba-tiba begini mobilnya nih. Nah itu yang dimaksud sama Sonraku tuh. Pasti lucu tuh kalau pergerakannya ngebug. Sonraku sombong levelnya lebih tinggi. Enggak. Kalau lawannya kubus-kubus kayak gini gue jadi ingat Bofuri yang pasin episode berapa tuh yang CGI waktu lawan buku. Kayak gini di salah satu lantainya kan lawannya juga kayak gini kan. Oke, kita dilihat cara bertarungnya Kazuo nih. Bentar, repel counter. Berarti Sonraku tuh mainnya parry, Kazuo mainnya nge-counter. Kelasku adalah Rahib. Rahib berarti Mong. Sama kayak Yuri berarti. Yuri Alpha dengan Sebas yang menggunakan tinju spirit. Meski kita bisa menggunakan senjata, aku bisa memperkuat diri dan menghantam musuhku. Ini kalau di Overlord ya. Kelas Mong tuh cuma kuat 1 lawan 1. Tapi kalau lawan keroyokan dia setengah mati. Kalau di Overlord, binaan pertarung lincah. Binaan apa lagi? Subclass. Binaan apa binaan? Aduh, kalau begini-begini tuh nggak usah ditranslasikan kah? Maksudnya kalau istilah-istilah kayak begitu nggak usah ditranslasikan biar orang paham konteks. Kalau semua serba ditranslasikan, bingung pak kita nih. Binaan pertarung berani terluka. Apa coba? Apa itu? Bahasa apa itu? Binaan pertarung berani terluka. Apa itu? Kok di bahasa Inggris kan apa itu? Binaan pertarung berani terluka. Bahasa apa ini? Gue jadi ingat Iki kalau subtitlenya kayak gini. The brave fighting force was injured. Coba gue ganti subtitlenya jadi bahasa Inggris ya. Bintang kecil di langit yang biru. Binaan tuh build. A build that considers taking damage into the calculation. Binaan sama dengan build. Oh, build toh ternyata. Terima kasih bang. Hasanah bahasa Indonesia aku bertambah. Build pembangunan. Mungkin kata paling dekat dengan build tuh kombinasi ya. Combo atau kombinasi gitu. Combo atau kombinasi mungkin build ya. Pakai kombinasi apa? Pakai combo apa? Pakai build apa? Kayaknya cocok tuh kalau kombinasi. Kalau aku main Saber biasanya binaannya assassin. Iya. Iya. Kalau gua sih main Bane binaannya mage. Bane binaan penyihir. Bane binaan penyihir. Seakan-akan tuh Bane adalah anak didiknya penyihir nih. Bane binaan penyihir. Saber binaan assassin. Berarti Saber muridnya assassin. Critical mah kritis. Serangan ini menyebabkan orang kritis. Serangan ini menyebabkan critical. Serangan ini menyebabkan orang kritis. Artinya beda leh. Gue kayaknya pernah bilang loh di konten dub Indo, tidak semua bahasa itu harus ditranslasikan. Ada beberapa istilah yang menurut gue tuh tidak perlu ditranslasikan biar kita tetap paham konteks. Kayak di dub Indonya Tensura kayaknya tuh yang goblin dibilang jin. Apa coba goblin jadi jin?
Kalau bahasa lain oke lah ditranslasikan, tapi kalau istilah-istilah kayak gitu mah nggak perlu. Nanti ada combo dijelasin lagi bang. Oh ada istilah combo lagi ya. Pantas mereka bingung tuh. Gue jadi ingat momen waktu nonton Osama Rankin Diki. Jelek banget subtitlenya. Bodybuilder sama dengan binaraga. Jadi build sama dengan binaan. Kadzo nebak buildnya Sunraku. Kamu menggunakan build pelindung setipis tisu. Berarti kamu menggunakan build dengan defense yang sangat tipis untuk mengejar damage dan juga agility atau kelincahan. Aku adalah prajurit mujur yang mengejar kelincahan dan hoki. Prajurit mujur? Prajurit? Kok kayaknya lebih bagus pakai Inggris ya? I am a luck fighter who leans on agility and luck. Oh, ini dua hal yang berbeda loh. Sunraku bilang dia adalah fighter yang ngandalin agility sama luck. Sedangkan Kadzo nebak kalau Sunraku tuh fighter yang ngandalin agility sama damage. Ini dua hal yang berbeda nih. Artinya mau ngasih tau kalau Sunraku, damage yang bisa Sunraku kasih tuh nggak terlalu besar. Karena dia ngandalin tuh di damage critical sama di lucknya tadi tuh. Berarti kalau mau dibilang Sunraku tuh kayak Sally nggak. Soalnya Sally tuh di build pertama yang dibilang sama Kadzo tuh, Sally dari Bofuri ya. Sally tuh mainnya di kecepatan sama damage, bukan di luck. Istilahnya tuh glass cannon. Kalau di Overlord tuh Nishikenrei. Oh, di sini yang gendernya Kadzo ke reveal pas mereka lompat ke dalam lubang. Dia baik, kuat dan berani. Dia wanita yang keren ya. Nah, akhirnya ke reveal Kadzo tuh cowok. Emul tidak percaya. Emul tidak paham apa nih maksudnya nih. Misteri kehidupan. Nah ini istilahnya Kadzo tuh Hode. Orang yang aslinya laki-laki tapi suka main pakai karakter perempuan. Dan ini tuh salah satu fenomena paling normal sih kalau lu main game ya. Terkadang kalau lu main game tuh malas tuh pakai karakter laki-laki, mending gue pakai karakter perempuan. Dan gue salah satu orang yang suka pakai karakter perempuan. Kalau gue main game Souls-like, kalau bisa perempuan mah perempuan aja. Malas gue main karakter laki-laki. Kecuali kalau di game itu ada fitur nikah ya. Nah itu baru gue pakai karakter laki-laki. Malas gue pakai karakter cewek kalau ada fitur nikah. Kayak Harvest Moon gitu. Bukan Harvest Moon, apa lagi namanya nih? Rune Factory. Gue nggak mau pakai karakter cewek. Kalau itu mah tidak, terima kasih. Kebiasaannya Sunraku kan, walaupun lucknya tinggi tapi sering sial, makanya dia dapatnya salmon. Giliran kakaknya Emul yang bikin senjata pada tidur. Kalau Fase yang bikin malah diliatin karena sambil nyanyi. Anjir, main game Galge, aku pernah diwajibkan menjaga hubungan baik dengan 12 cewek. Waduh, pusing itu pak. Lu harus ngatur parameter 12 cewek. Salah sedikit aja, kesan baikku di mata mereka langsung ambruk seperti domino. Lawan monster ikan kayak gini ya, kalau Maple yang lawan, pasti digigit nih, dimakan deh. Antara dimakan atau airnya diracuni. Kritikalnya 3, berarti 3 serangan yang masuk semua kritikal nih. Bentar, kalau Emul ikutan lawan monster, levelnya juga naik dong. Kebagi 3 berarti XP-nya. Atau NPC nggak bisa naik level. Satu monster, satu level naiknya. Sudah tutorial di kota pertama Vistria. Aduh, ini gara-gara Sunraku tidak ke kota pertama nih. Lucu lah cara ngomongin Sunraku. Vistia, aku belum pernah ke sana. Ini nih yang terjadi ketika orang tidak main tutorial dulu kan, langsung gas-gas aja. Jadi dia tuh tidak tahu tuh fitur-fitur dasar. Makanya lain kali tuh main tutorial, jangan asal skip. Apa kamu tahu soal sub profesi, subclass atau guild? Sunraku tidak tahu apa-apa. Berapa banyak info yang kulewatkan hanya karena mengabaikan satu kota. Sunraku tidak mau aibnya ketahuan sama Pensilgon. Bakal diungkit terus pasti. Oke, 2 episode berturut-turut ada orang nyanyi nih. Sekalian aja jadi anime musikal. Bagus pasti. Apa namanya bunga ini? Red Spider Lily. Ending anjir. Habis pak, kaget gua. Tumben endingnya bukan cliffhanger. Ya itu tadi Shangri-La Frontier episode berapa? Episode 12. Episode ini menarik banget. Banyak banget apa ya topik-topik yang dibahas itu. Mekanik-mekanik banyak yang terungkap di episode ini. Mekanik combo, mekanik guild, mekanik apalagi tadi tuh, subclass. Dan juga di episode ini kita di-reveal bagaimana cara bertarungnya Kadzo ya sebagai seorang Mong. Karena backstory-nya Kadzo tuh emang suka banget main game fighting, makanya dia pilihnya Mong tuh, yang mainnya baku hantam pakai tangan kan. Cuma yang kurang asiknya tuh subtitle dari B-Station kurang bagus di episode ini. Ayolah, maksud gua tuh nggak semua istilah tuh harus ditranslasikan jadi bahasa baku. Ada beberapa bahasa tuh yang cukup lah pakai istilah aslinya aja. Kenapa sih maksa banget pakai bahasa baku? Masanya kalau terlalu maksa pakai bahasa baku, nanti tuh malah keluar tuh bahasa-bahasa lebih enak nonton yang versi fansub atau versi ilegal, subtitlenya lebih bagus. Nanti malah keluar tuh istilah-istilah kayak gitu. Apakah ada aturannya gitu ya? Gue tuh curiga ada aturan tuh dari pemerintah atau apa gitu yang mewajibkan semua media ofisial nayangin subtitle bahasa Indonesia dengan bahasa baku.
bolehlah bikin bahasa baku gitu, tapi kasih note kayak di atas. Maksudnya binaan tuh sama dengan build, atau tadi apalagi tuh bahasa-bahasa aneh tuh. Kasih note di atas, apa istilahnya, head note, footnote, head note, itulah. Kasih note kayak gitu kalau lu pengen, kalau memang niatnya pengen pakai bahasa baku ya, sekalian edukasi gitu. Kalau lu cuma langsung kasih bahasa baku tanpa kasih note kecil, tanpa kasih apa, itu mah bukan edukasi, itu mah bikin orang bingung. Banyak kok orang yang malas nonton tuh gara-gara subtitlenya jelek. Ya itulah untuk perkara subtitlenya ya. Subtitle doang tuh yang bikin pengalaman menonton episode ini kurang asik. Kalau soal pacing sih gimana? Mungkin gara-gara gue naik turun ya dari 1,5 ke 2 ke 1,5 ya. Gue jadi kerasa oke lah pacing untuk episode ini. Walaupun episode ini kayaknya cuma mancing doang ya. Setengah episode tuh perjalanan menuju ke tempat mancing, setengah episodenya mancing. Sisanya cliffhanger nyanyi. Nah kemungkinan episode 13, next episode itu ketemu sama NPC yang nyanyi kan. Belum bertarung tuh, 14 mungkin baru bertarung. Meskipun gue bilang Shangri-La pacingnya pelan ya, setidaknya pacingnya Shangri-La tuh masih lebih cepat daripada The Boys and Heron. Oh sama satu lagi, akhirnya ke reveal. Yang dari dulu gue pengen ngomong tuh soal gender aslinya Kazuo. Akhirnya ke reveal kalau Kazuo tuh cowok. Seperti yang gue bilang tadi, kalau dalam game cowok pakai karakter cewek itu hal yang biasa. Makanya jangan kaget ketika lu ketemu karakter kayak Kazuo gini, avatar gamenya cewek tapi orang aslinya cowok. Itu memang hal yang normal loh. Jangan tiba-tiba dikaitkan ke LGBT dan segala macam. Tidak masuk ke sana kok. Alasan kenapa gue senang pakai karakter cewek kalau main game, karena gue bakal menghabiskan waktu belasan jam nih main game ini. Gue malas lihat mas-mas berotot atau abang-abang so ganteng selama belasan jam di depan layar gue. Mending gue liat cewek, karakter cewek aja lah, lebih enak dilihat daripada gue liat laki-laki. Itu sih alasan kenapa gue lebih prefer main pakai karakter cewek daripada cowok ya. Tapi hode yang sifatnya beneran kayak cewek menjijikan. Itu biasa hode kayak gitu biasanya ditemukan di game MMORPG tuh, pura-pura jadi cewek kan. Nah, hode kayak gitu lu bisa temukan di episode pertama Sword Art Online season 1. Ada tuh yang pokoknya ada tuh scene yang karakternya pakai baju pink sama kuning. Yang pakai baju pink itu cewek, tapi pas wujud asli mereka semua terungkap, ternyata yang pakai baju pink itu laki-laki gemuk. Ya, seperti biasa mari kita cek ratingnya. Berapa rating untuk anime Shangri-La Frontier? Shangri-La Frontier ratingnya 7,99. Tidak ada perubahan guys. Sudah 3 minggu berlalu dan ratingnya masih tetap di sini loh. Konsisten sekali ya ini anime. Menolak turun tapi juga nggak bisa naik. Kayaknya baru di sini kita dikasih tahu deh kalau NPC tuh nggak bisa naik level. Atau dari sebelumnya udah dikasih tahu ya, cuma guanya aja yang baru nyadar sekarang. Berarti NPC levelnya stagnan dong. Artinya untuk saat ini Emul tuh lebih kuat daripada Sunraku. Tapi di masa depan Emul tuh bisa jadi beban dong, karena levelnya nggak naik. Di saat Sunraku levelnya udah mentok, Emul levelnya nggak naik malah jadi beban nanti. Ya mungkin itu aja lah yang bisa kita bahas untuk Shangri-La Frontier episode 12 ya. Semakin lama kita semakin dekat dengan episode untuk melawan Wozaemon. Semoga aja setup selama ini worth it ya. Ini setup lawan Wozaemon sudah hampir 5 episode nih. Kalau battle-nya tidak worth it sih agak gimana ya. Ya kita berharap aja nanti di klimaks atau di punchline-nya ya. Semoga memuaskan gitu dengan penantian kita selama berepisode-episode ini, dengan pacing yang sangat lambat ini. Ya gimana menurut kalian episode 12 ini? Apakah masih bagus atau tidak? Ataukah ternyata ada hal yang membuat kalian bertanya-tanya di episode ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita bertemu lagi di episode ke-13 dan semoga secepatnya lawan Wozaemon. Bye bye guys.